dikenai tanggungan atau akan terkena hukuman karena pernyataan yang dia ikrarkan. Kita sudah baca sebagian matan dari Qawaid Fiqhiyah. Kemudian kita lanjutkan membaca catatan kakinya. Catatan kaki nomor 1 di halaman 110. Ya, kaidahnya berbunyi al-mar'u mu'akhadhun bi iqrarihi. Seseorang mu'akhadhun terkena tanggungan atau terkena hukuman bi iqrarihi karena ikrarnya. Wa mu'akhadhun ay mulzamun bima yuqirru bihi fi kulli ma yutalabu bihi aw yu'aqabu alaihi. Mu'akhadhun artinya mulzamun. Dia akan terkena ilzam, terkena paksaan dari pemerintah, dari hakim, dari qadhi. Bima yuqirru bihi, atas apa yang dia pernah statementkan, yang pernah dia ikrarkan. Fi kulli ma yutalabu bihi aw yu'aqabu alaih, dalam semua yang dia ada tanggungan padanya dan dalam semua yang dia ada hukuman atasnya. Min huquqillahi ta'ala wa huquqil khalqi. Baik dalam masalah hak Allah ataupun dalam masalah hak manusia. Wal aslu bil muakhadhati al mujazatu wal muqabalatu. Dan makna dari muakhadhah adalah mujazah, dibalas, atau muqabalah atau dibalas. Jadi muakhadh artinya muqabal, dibalas. Seorang bisa terkena balasan, terkena hukuman, ganjaran gara-gara ikrar yang dia pernah ikrarkan. Nah, ini makna lebih lengkap lagi dari kaidah di atas. Kemudian di antara dalil dari kaidah ini adalah wal yumlil ladzi alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Dan imlakkanlah, diktekanlah kepada orang yang ada hak atasnya. Wal yattaqillaha rabbahu, dan bertakwalah kepada Allah Rabbnya. Wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan mengurangi hak orang lain sedikit pun. Surat Al-Baqarah 282. Kita lihat catatan kaki nomor 2. Wa wajhud dalalati minal ayati. Sisi pendalilan dari ayat ini, anna imla'ahu wa huwa alaihi al-haqqu. Iqrarun minhu bihi. Fayakunu lahu laziman wa bihi mu'akhadan. Ketika orang yang dia dituntut atasnya hak, dia mengimlakkan suatu kesepakatan, suatu perjanjian, maka fayakunu lahu laziman. Maka apa yang dia imlakkan tersebut, yang dia diktekan tersebut, itu akan menjadi sesuatu yang lazim, yang mengikat dia. Wabihi mu'akhadan, dan dia ada potensi mendapatkan tanggungan atau hukuman karena ikrar tersebut. Misalnya ketika orang ada hutang piutang, kemudian yang berhutang ini membacakan kesepakatan. Saya berjanji saya akan melunasinya dalam waktu 3 bulan misalnya. Saya berjanji saya akan membayarnya sekian per bulan dan seterusnya. Maka apa yang dia bacakan ini dianggap ikrar, statement. Dan andai kan nanti tidak terpenuhi, ternyata 3 bulan belum dilunasi, ternyata cicilannya tidak sebagaimana yang disebutkan di awal, maka dia berpotensi bisa terkena hukuman.
Illau lam yakun iqraran lama kana li amrihi bihi maknan. Andaikan apa yang dia imlakan, yang dia bacakan itu tidak dianggap sebagai ikrar, maka tentu apa yang dibacakan tersebut tidak ada maknanya. Jadi Allah katakan wal yumlil, imlakanlah. Kemudian kata Allah wal yattaqillah, bertakwalah kepada Allah dalam apa yang kamu bacakan tersebut. Berarti apa yang diimlakan itu ada maknanya sehingga sampai Allah katakan bertakwalah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dibacakan tersebut berupa perjanjian, kesepakatan atau yang lainnya itu punya nilai di sisi Allah dan bisa berpotensi membuat dia terkena tanggungan atau hukuman. Artinya apa? Artinya kalau dia tidak mengatakan itu, ya maka dia tidak bisa dituntut. Ya, misalnya dia nggak pernah bilang saya akan lunasi 3 bulan. Dia ngutang sama orang. Kalau misalnya dia mengatakan saya akan lunasi dalam waktu 3 bulan. Nyata 3 bulan nggak dilunasi. Nah, maka perkataan dia di awal, saya akan lunasi dalam waktu 3 bulan ini ikrar. Ketika tidak dilunasi, maka orang yang punya uang yang diutangi ini bisa melaporkan ke pengadilan. Pengadilan bisa melakukan sesuatu. Ya, apakah memanggil orang yang utang tadi, apakah memaksa dia untuk bayar, ataukah menyita hartanya dan seterusnya. Karena dia sudah bilang bahwasanya saya akan lunasi 3 bulan. Ini ikrar. Karena ada ikrar maka dia mu'akhadz, berpotensi terkena tanggungan atau hukuman. Tapi kalau dia nggak pernah bilang, saya ngutang ya misalnya 10 juta gitu. Nanti kalau sudah punya uang saya lunasi. Dia nggak bilang 3 bulan kah, 4 bulan kah, nggak bilang. Maka setelah 3 bulan kau belum bayar, orang yang punya uang yang diutangi nggak bisa nuntut. Kamu kok 3 bulan nggak bayar-bayar, saya tuntut kamu. Nggak bisa. Andaikan dibawa kasusnya ke pengadilan pun, maka pengadilan nggak bisa memaksa. Karena belum ada ikrar. Bisa jadi nanti tunggu 1 tahun, 2 tahun, baru dia bisa lunasi. Bisa dipahami ya? Ini fungsinya kaidah ini. Kemudian di antara dalil dari kaidah ini adalah hadis la udhra liman aqarra. Tidak ada udzur bagi orang yang sudah berikrar. Kita lihat catatan kaki nomor 3. Qala fi kashfil khafa. Dalam kitab Kashful Khafa disebutkan. Qala al-Hafidh Ibnu Hajarin, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, la aslalahu, hadis ini tidak ada asalnya. Artinya tidak ada sanadnya. Walaysa ma'nahu ala itlaqihi sahihan. Dan maknanya pun tidak bisa dimaknai secara mutlak. Kalau dimaknai secara mutlak kurang tepat, tidak sahih. Namun ini bisa benar, bisa salah. Artinya orang yang berikrar bisa menyampaikan udzur. Ya. Contohnya dia mengatakan saya akan lunasi 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan dia belum bayar utang. Ditagihlah sama yang punya uang, sama yang diutangi. Mana katanya 3 bulan. Kemudian dia menyampaikan udzur, iya, awalnya saya mengira saya bisa lunasi 3 bulan. Karena dalam waktu 3 bulan saya akan dapat bonus. Ternyata perusahaan saya bangkrut. Jangankan bonus. Ya gaji bulan ini saya nggak dapat gitu. Jadi di luar ekspektasi mas. Ngapunten ya. Saya nggak bisa lunasi 3 bulan. Nah, ini kan udzur. Orang yang sudah berikrar ya boleh sampaikan udzur. Sehingga makna hadis ini kalau dimaknai secara mutlak kurang tepat. Ya, tapi kalau maknanya adalah orang yang berikrar itu bisa dituntut, ya bisa terkena tanggungan, bisa terkena hukuman, ya itu betul. Ya, silakan dibaca oleh Ummu Ali.
Ya, catatan kaki nomor 1 halaman 111. Bismillah, kalau mu'alifu hafizallahu ta'ala wa mimma yadullu ala i'tibaril iqrari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha ba'da bi iqrari ba'du sahabati Ba'di ba'di sahabati wa wahakama fiha wa hakama fiha bima yalzamuhum min iqrarihim wa minhu ma ja'a wa minhu hadithu abi hurairah wa zaid wa zaidu وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه Khalidin al-Juhani ابن Ibn خالد Khalidin. وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه Afqaha. أفقه منه فقال صدق آه Iqdi bainana اقضي بيننا بكتاب الله wa adhinali. وأذن لي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال Qul. قل Qul. فقال Inna إني bni إن ابني كان آه عصيبا asifan في في أهل هذا فزني ب fazana bimratihi. فزنا بامرأته فافتديت منه ب- بمئة Faftadaitu minhu فافتديت منه بمئة شاة وخادم wa khadimin. بمئة شاة وخادم وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني آه، أن أن علي بن Anna ala ibni أن على ابن jilda mi'atin. جلد مئة Wa taghriba وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده لأقضينا la'aqdiyanna. لأقضين بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلدة وعلى Jildu mi'atin جلد مئة وتغريب عام ويا taghribu وتغريب عام ويا أنيس اغدى على امرأة ughdu اغدوا على امرأة هذا fasalha. فصلها فإن اعترفت Ini فرجم i'tarafat فإن اعترفت farjamha. فرجمها Fa'tarafat ف- فاعترفت فرجمها farajamaha. فرجمها Nah, cukup dulu. Wa mimma yadullu ala i'tibaril iqrari, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ikrar, pernyataan atau statement atau pengakuan itu punya i'tibar, punya peran dalam hukum. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhadha bi iqrari ba'di sahabati. Bahwasanya Nabi SAW mengambil pernyataan atau pengakuan sebagian sahabat. Wa hakama fiha, dan Nabi menghukumi pernyataan tersebut. Wa yalzamu bima yalzamahum lima yalzamuhum min iqrarihim. Dan Nabi jatuhkan hukuman sesuai dengan pernyataan tersebut, sesuai dengan ikrar tersebut. Wa minhu ma jaa wa minhu hadithu Abi Hurairah. Di antaranya hadis Abu Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhani. Dan juga hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhuma. Qala, mereka berdua meriwayatkan hadis. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ansyadakallahu illa qadaita bainana bi kitabillahi. Semoga Allah
memberikan engkau wahyu, wahai Rasulullah. Dan engkau harus memutuskan perkara kami dengan kitabullah. Faqama khasmuhu wa kana afqaha minhu. Maka datang orang lain yang merupakan musuh orang tadi. Tadi rajulun tadi kita kasih simbol A gitu ya. Kemudian datang orang yang kedua, kita kasih simbol B. Yang mana B dan A ini berselisih. Dan B ini kata Abu Hurairah dan Khalid, Abu Hurairah dan Zaid, afqaha minhu, lebih pintar daripada si A. Faqala shadaqa. Ya kata si B, benar apa kata si A apa kata si A tadi. Iqdi bainana bi kitabillah. Tolong putuskan hukuman di antara kami dengan kitabullah. Vonis mana yang benar di antara kami dengan dalilnya kitabullah. Wa adzina li ya Rasulullah. Dan izinkan saya untuk bicara, wahai Rasulullah. Katanya karena dia lebih pintar, maka harusnya dia lebih layak untuk menyampaikan gambaran kasusnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul." Maka Nabi katakan, "Qul." Iya, silakan kamu bicara. Faqala inna bani kana asifan fi ahli hadza. Coba kita cek makna asif. Asif artinya pegawai di sini ya. Anak saya pegawai di keluarganya orang ini. Ini perkataan si B ya. Si B mengatakan anak saya itu pegawai di keluarganya si A. Fazana bimra'atihi. Ternyata anak saya berzina dengan istrinya si A. Na'udzubillah ya. Membantu zina dengan istri majikan. Yang sudah terjadi sejak zaman Nabi ya. Makanya ya, kalau punya pembantu lihat-lihat. Ya. Suami istri misalnya punya pembantu wanita. Maka jangan sampai wanita ini berdua-duaan dengan si suami, dengan si majikan suami. Ya. Jangan sampai kelihatan auratnya. Ya, jangan sampai terlalu dekat, jangan sampai. Bukan hanya ipar adalah maut ya, pembantu juga maut. Kalau punya pembantu laki-laki ya jangan sampai berduaan dengan si majikan perempuan. Ya, istri majikan. Jangan sampai kelihatan auratnya si majikan. Ya, jangan sampai terlalu akrab, jangan sampai. Jadi jangan asal-asalan punya pembantu. Kisah selingkuh antara majikan dengan pembantu sudah terjadi sejak zaman Nabi ini. Faftadaitu minhu. Maka kata si B, saya ingin menebus anak saya. Anak saya salah, ya, berzina, salah. Tapi saya ingin menebus anak saya supaya dibebaskan. Bimi'ati syatin wa khadimin. Dengan saya berikan 100 ekor kambing dan 1 orang pembantu. Katanya tolong bebaskan anak saya, jangan dihukum. Nanti saya kasih kalian 100 kambing dan 1 pembantu. Fa ini sa'altu rijalan min ahli ilmi. Kemudian saya bertanya kepada beberapa orang ulama. Berarti ini ulama ahlul kitab ya. Karena di zaman Nabi ketika itu ya ulamanya ya Nabi. Ulama yang beneran Nabi. Ini ulama ahlul kitab. Fa akhbaruni anna ala bani jilda mi'atin wa taghriba ammin. Dan mereka mengabarkan kepadaku bahwasanya hukuman bagi anak saya adalah 100 cambukan dan diasingkan selama 1 tahun.
Dan ini hukuman yang benar. Ya, ini hukuman yang benar. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman bagi pezina yang benar ini sudah ada di kitab Injil dan juga kitab Taurat. Sudah ada di kitab-kitab terdahulu sebelum diubah-ubah. Ya. Dan sama dengan hukum Islam, yaitu dirajam atau dicambuk dan diasingkan. Wa anna 'ala mar'ati hadza ar-rajma. Dan bahwasanya hukuman bagi si wanita, si istrinya si A ini adalah hukuman rajam. Benarkah itu, hai Rasulullah? Nah, jadi ingin tanya ini sama Rasulullah, gimana? Ini benar enggak? Dan boleh enggak saya menebus anak saya? Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, laqdiyanna bainakuma bi kitabillah." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, sungguh hukum yang akan aku tetapkan ini dari kitabullah. Al-mi'atu wal khadimu alaik. 100 kambing dan 1 pembantu raddun alaik. Kembalikan saja kepadamu. Itu enggak bisa untuk nebus. Ya, 100 kambing yang kamu akan gunakan untuk nebus dan 1 pembantu enggak bisa. Ya, makanya dalam Islam enggak ada eh, apa namanya? Syafa'ah. Ya, tidak ada syafa'ah untuk hukuman had. Kalau suatu kasus kriminal sudah diangkat ke ulil amri dan ini sudah ada hukuman hadnya, ya apakah potong tangan ataukah rajam, cambuk, maka tidak boleh di-cancel. Nggak boleh di-cancel. Sudah nggak ada lagi urusannya dengan dimaafkan, pemaafan tidak ada. Karena urusan antara ulil amri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak bisa ditebus, nggak bisa dibayar, nggak bisa. Kata Nabi, raddun alaik, kembalikan saja kepadamu, ambil lagi. Wa 'ala ibnika jildu mi'atin wa taghribu ammin. Dan hukuman untuk anakmu adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Ya, karena si anak ini zani ghairu muhsan. Pezina yang bukan muhsan. Kalau muhsan dirajam. Muhsan itu adalah orang yang pernah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah. Orang yang pernah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, setelah itu dia zina, maka hukumannya rajam. Tapi orang yang belum pernah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, kalau dia berzina maka hukumannya cambuk. Plus diasingkan 1 tahun. Dan ini kan anaknya masih anak muda gitu ya, belum nikah. Maka kata Nabi hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan. Waya Anis. Ini panggilan untuk Anas bin Malik. Ya. Panggilan kesayangan Nabi kepada Anas. Ya Anis, ugdu ala mar'ati hadha fasalha. Kamu pergi ke si wanita istrinya si A ini. Fasalha dan tanya dia, apakah kamu zina dengan pembantu kamu, mau sama mau atau kamu diperkosa? Fa'in tarafat farjamha. Kalau wanita ini mengaku bahwasanya dia juga mau sama mau, maka rajamlah dia. Karena ketika Anas bin Malik tanya kepada wanita tersebut, fa'tarafat, wanita tersebut mengaku bahwasanya dia berzina memang. Artinya mau sama mau, naudzubillah. Bukan dipaksa, bukan diperkosa. Maka farajamaha. Maka para sahabat pun merajam wanita tersebut sampai mati. Hadis Bukhari Muslim. Kenapa kalau dirajam? Karena dia sudah punya suami, berarti dia sudah muhsanah. Dia sudah pernah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah. Kemudian dia zina, maka hukumannya rajam. Wal i'tirafu huwal iqraru. Pengakuan si wanita tadi itulah ikrar. Dan Nabi menyuruh Anas bin Malik tanya, ya wanita itu ngaku enggak? Kalau ngaku, ya maka dirajam. Kalau enggak ngaku, misalnya dia mengatakan, saya diperkosa, saya dipaksa, maka tidak dikenakan hukuman apa-apa.
Lihat, hukumannya tergantung i'tiraf, tergantung ikrar. Yang menunjukkan bahwasanya ikrar itu lahu i'tibar. Ikrar itu punya peran dalam penentuan hukum. Dan tadi, ikrar mengakibatkan dapat hukuman. Sebagaimana kaidahnya tadi, almar'u mu'akhadun biikrarihi. Seseorang bisa berpotensi mendapatkan hukuman karena ikrarnya. Ustadz, gimana kalau wanita itu bohong? Ya, bohong supaya tidak dirajam. Ditanya, kamu zina mau sama mau atau diperkosa? Oh, saya diperkosa. Dia bohong gitu ya, padahal sebetulnya mau sama mau. Kemudian dia mengaku diperkosa sehingga tidak dirajam. Iya, maka di dunia nanti dia tidak dirajam karena dianggap sebagai korban, ya kan? Tidak dirajam. Tapi dengan dia bohong, maka dosa zinanya tidak terampuni. Akan dibawa sampai akhirat. Ditambah dosa bohong. Dan dosa bohong juga dosa besar. Jadi berlipat-lipat kali dosanya. Na'udzubillah. Sedangkan dalam hadis yang sahih, Nabi katakan siapa yang dikenai hukuman had, kemudian dia dieksekusi dengan hukuman tersebut, maka itu menjadi kafaroh bagi dia. Dosanya hapus. Kalau dia dirajam, maka dosanya terhapus. Dia suci di hadapan Allah. Maka kalau dia bohong ya bisa aja, tapi dia dapat dosa berlipat-lipat-lipat ganda. Na'udzubillah. Ya, silakan dibaca kembali matannya ya. Ummu Maryam. Dalilun aqliyun. Ustaz. Dalilun aqliyun huwa rajhani rajhani Betul. sidqu Rajhanu. rajhanu sadqil Ridqil. muqarr sidqil uh, muqarri Mukirri. muqarri muqirri ala kadhibihi Ala li'anna kadhibihi. ala kadhibihi li'anna al-aqila la yaqiru la Kirru. yaqirru bi bidoruri ala nafsihi Bidororin. bidararin ala nafsihi duna haqqin. Nah, baca syarahnya. Hadza. Hadza syuruti sihatil iqrari wa qad dzakara al ulama'u syurutan ukhra ahammuha as-sani al-ikhtiyaru faman aqarra summa qamat bayyinatu ala ikrahiha lam yu'akhad Ikrohihi. ala ikrahihin na'am lam yu'akhad bi Lam yu'khad. iqrarihi lam yu'khad bi iqrarihi as-salis adama Adamu. damu apa ini Tuhmati. tuhmati bi bi alla yaqirra bima Ya an la dhahara yukirro. Yukirro. yaqirra bima dhaharahu Zohiruhu. anna oh ya Allah dhahiruhu annahu alaihi wa huwa yu Ya'ulu yu'awwalu lahu. ya'ulu lahu bil hilati. Nah, cukup dulu. Dalilun aqliyun. Dalil akli tentang kaidah di atas. Wa rajhanu sidqil mukirri ala kadhibihi. Adanya statement, adanya ikrar, itu adalah sisi pemberat tentang kejujuran dia. Bahwasanya dia tidak kadzib, tidak berdusta. Li'anal aqila la yuqirru bidararin ala nafsihi. Karena orang yang berakal nggak mungkin dia mengikrarkan sesuatu yang berpotensi membahayakan dirinya duna haqqin, kalau itu bukan kebenaran. Maka ketika dia ikrar, membuat pengakuan atau statement, dan itu berpotensi
membahayakan dia nanti di masa depan, maka ini menunjukkan dia itu jujur dalam ikrarnya. Dan sesuatu yang jujur tentunya lahu i'tibar, akan dianggap ya punya peran dalam hukum. Nah, kemudian di sini Syekh Abdul Aziz Al-Uwayyid ini highlight pada sisi li'anal aqila la yukiru bidararin. Orang berakal nggak mungkin membuat statement yang berpotensi membahayakan dia di lain waktu. Ya. Kata beliau, hadza ahadu syuruti sihhatil iqrar. Ini adalah salah satu syarat sahnya pengakuan atau statement, yaitu akil. Orang yang harus berakal. Jadi beliau memberikan highlight pada sisi akilnya itu. Jadi syarat yang pertama, orang yang ngaku atau orang yang membuat statement seperti saksi gitu ya, juga tersangka, dia harus berakal. Wa kadzakara ulama syurutan ukhra ahammaha. Dan para ulama menyebutkan syarat-syarat yang lain. Di antara syarat yang paling penting adalah sebagai berikut. Atsani al-ikhtiyaru. Dia melakukannya atas kesadaran sendiri. Artinya bukan dipaksa. Faman aqarra tsumma qamatil bayyinatu ala ikrahihi. Siapa yang membuat statement atau pengakuan, kemudian ada bukti bahwasanya pengakuan tersebut karena terpaksa, karena dipaksa, maka lam yu'khad bi iqrarihi, maka pengakuannya atau statementnya tidak dianggap. Atsalits adamut tuhmati. Yang ketiga, orang tersebut tidak tertuduh pendusta. Li'alla yuqirra bima dhahiruhu annahu alaih wa huwa ya'ulu lahu bil hilati. Agar dia tidak membuat statement pada perkara yang zahirnya memang salah dia, padahal dia melakukan seperti itu sebagai tipu daya. Dia mengaku salah padahal dia nggak salah gitu ya. Sehingga perlu melihat kepada adanya tuduhan atau tidak ya, dan juga melihat kepada korinah-korinah yang lain. Kemudian selanjutnya Ummu Zain. Lanjutkan Ar-Rabi'u. Halaman 112. Bismillah. Ar-rabi'u an yakuna ma'luman fa in aqarra Fa'in bimajhulin aqarra. fa in aqarra bimajhulin wujiba bi Wajaba. bayanihi Wajaba. wajaba bi bayanihi wa in Wajaba aqarra bayanuhu. wajaba bayanuhu wa in aqarra limajhulin lam yassih li Lam adami yasihha. lam lam yasihha Ya, lam yasihha. Na'am Ustaz. Lam yasihha li adami faidatihi. Nah, Al-khamisu alla yakuna iqraruhu bimahalin aqlan au sar'an. As-sadisu alla yakuna iqraru mimma apa nih Ustaz? Yukazibuhu yakdzibuhu. yakzibuhu zahirun Dhahirul zahirul hali. hali zahirul hali Ka'ana Ka'an yaqarra yukirra. ka'an yukirra bi qatli fulan Fulanin. summa yura hayyan. Nah, cukup dulu. Ar-rabi'u, syarat yang keempat, ayyakuna ma'luman. Orang yang membuat statement ini diketahui, dikenal. Orangnya jelas. Fa'in aqarra bimajhulin wajaba bayanuhu. Kalau dia bersaksi tentang seorang yang majhul, orang yang gak jelas, maka dia wajib menjelaskan. Saya melihat pelakunya itu seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki itu siapa? Jelaskan. Gak cuma disebut seorang laki-laki, tapi harus jelaskan siapa.
Wa in aqara li majhulin lam yasiha li adami faidatihi. Kalau dia tidak menjelaskan, dia membuat statement tentang suatu orang yang majhul, yang enggak jelas siapa, maka tidak sah persaksiannya atau pengakuannya tersebut karena tidak berfaedah. Karena enggak jelas. Misalnya kalau ada seorang wanita ya misalnya dituduh membunuh. Kemudian saksinya mengatakan, saya melihat pelakunya seorang laki-laki. Kemudian nggak disebutkan laki-lakinya bagaimana, siapa, wajahnya bagaimana, dari mana, majhul begitu saja. Ketika dia nggak bisa menjelaskan laki-laki tersebut, maka tetap hukum asalnya tersangkanya si perempuan ini. Persaksian si orang ini karena majhul nggak diterima, karena masih majhul. Al-khamisu, syarat yang kelima, alla yakuna iqraruhu bimahalin aqlan au syar'an. Bimuhalin. Alla yakuna iqraruhu bimuhalin aqlan au syar'an. Pengakuannya nggak boleh sesuatu yang mustahil. Nggak boleh sesuatu yang mustahil secara akal ataupun secara syar'i. Seperti misalnya dia melihat, saya melihat pelakunya itu setelah membunuh, dia terbang ke langit. Nggak mungkin. Ya. Memangnya Superman gitu. As-sadisu yang keenam, alla yakuna iqraruhu mimma yakdzibuhu zahirul hali. Pengakuannya tersebut atau statementnya tersebut tidak boleh sesuatu yang berbeda dengan realita. Ka'an yuqirra biqatli fulanin. Seperti orang yang mengaku atau dia membuat statement bahwasanya si fulan terbunuh. Tsumma yura hayyan, padahal si fulan nyatanya masih hidup. Ini 6 syarat sahnya diterimanya pengakuan. Silakan dibaca lagi. Ummu Hanifah. Kembali ke atas. Wal iqraru la yasihu. Bismillah, Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal iqraru la yasihhu wa la i'tabiru Wala yu'tabaru. wa la yu'tabaru syar'an illa min mukallafin wa huwa al-balighul aqilu fa iqraru as-saghiri wal majnuni la yasihhu wa la yuqbalu ruju'ul muqirri bi huquqil adamiyyin li'annaha mabniyatun 'ala syahhi wa yuqbalu fi huquqillahi ta'ala kal hududil khalisi haqquha lillah fa inna haqqallahi ta'ala mabniyun 'alal musamahati was-sitri Was-satri. was-satri. Wal iqraru la yasihu wa la yu'tabaru syar'an. Dan ikrar tidak sah dan tidak diterima secara syar'i illa min mukallifin, kecuali kalau datang dari mukallaf, orang yang sudah terkena beban syariat. Dan mukallaf itu wa huwal balighul aqilu, adalah orang yang balik dan berakal. Fa iqraru shaghiri wal majnuni la yasihu. Maka pengakuan anak kecil dan orang gila tidak diterima. Wala yuqbalu ruju'ul muqirri bi huquqil adamiyina. Dan tidak diterima ketika seseorang berstatement ya untuk meminta dikembalikannya hak seseorang kepada dia. Li'annaha mabniyatun 'ala syuhi, karena ini statement yang dibangun di atas syuh. Ya, artinya hukum asalnya manusia itu syuh. Hukum asalnya orang lain itu syuh. Tidak berkenan haknya diambil.
Ya, tidak berkenan haknya diambil. Jadi kalau misalnya ada orang yang berstatement, tanah itu sebetulnya punya saya, bukan punya dia. Saya menuntut dia mengembalikan tanah itu kepada saya. Ya. Maka tidak bisa langsung diambil pernyataan ini. Apa dulu buktinya? Karena pada asalnya dia itu syuh. Tidak berkenan tanahnya diambil oleh saya. Jadi syuh di sini bukan pelit ya, tapi tidak berkenan haknya diambil. Gimana kalau para akhwat sekalian tiba-tiba ada yang datang ke rumahnya bilang bahwasanya baju yang kamu pakai itu punya saya. Kira-kira langsung dikasih nggak? Siapa kamu gitu? Kok tahu-tahu ngaku-ngaku? Nah, berarti kan anti dalam posisi syuh. Ya, syuh itu bukan pelit di sini, tapi tidak berkenan haknya diambil. Wa yuqbalu fi huquqillahi ta'ala. Namun diterima kalau dalam urusan hak Allah. Ka hududil khalisi haqquha lillah. Seperti had-had yang sudah diselesaikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mengatakan, saya sudah kok dihukum. Saya sudah kok dihukum cambuk. Saya sudah kok di ini. Kalau dia mengaku sudah demikian, maka langsung diterima. Fa inna haqqallahi ta'ala mabniun ala musamahati was-satri. Karena hak Allah Ta'ala dibangun di atas musamahah, longgar, dan satar, dan tertutup. Menutup aib seseorang. Seperti orang yang ditanya, kamu sudah bayar zakat belum? Kemudian dia mengaku, oh sudah, saya sudah bayar zakat. Maka nggak perlu lagi ditanya, mana buktinya? Nggak perlu. Ketika dia mengaku, saya sudah bayar zakat. Ya, maka sudah, dianggap sudah saja. Pengakuannya langsung diterima. Kemudian yang terakhir, masih matannya, halaman 113. Al-iqrar hujjatun qasiratun alal muqirri nafsihi. Pengakuan atau statement itu adalah hujjah yang terbatas kepada orang yang membuat statement itu sendiri. Au man ya'ti min jihatihi, atau bagi orang yang datang mewakilinya. Dzalika anna iqrarahu mulzamun lahu faqat. Itu karena ikrar itu mengikat kepada dirinya saja. La ya'tadahu ila ghairihi, tidak melebar kepada orang-orang yang lain. Maka pengakuan seseorang tidak mempengaruhi hukum bagi orang lain. Ya, tentang syarahnya insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kenapa Muhammad ibnu Abbasin? Kenapa Muhammadnya tidak ditanwin? Ya. Karena di sana ada alif atau hamzah wasol namanya. Ya. Coba ada apa namanya? Whiteboard. Ya, intinya Muhammad ya ibnu Abbasin gitu kan. Ada 3 kata, Muhammad, Muhammadun, kemudian ibnu, kemudian Abbasin. Kata yang kedua itu ibnu. Ibnu itu tulisannya hamzah wasol, ba, nun. Kebayang ya? Hamzah wasol atau alif, ba, nun. Hamzah wasol itu hamzah yang nggak ada kepalanya. Ya, beda dengan hamzah qata, itu ada kepalanya di atas. Alif yang ada kepalanya. Kalau hamzah wasol nggak ada kepalanya. Nah, aturan dari hamzah wasol
Kalau nama itu kemudian ada ibnnya dan ibn ini diapit oleh dua nama, contohnya dalam hal ini diapit oleh Muhammad dan Abbasin, maka ibn di sini hamzah wasalnya harus tidak dibaca. Ya, harus tidak dibaca, harus tidak disuarakan. Jadi bukan Muhammadun ibnu Abbasin, bukan. Tapi harus diwasol, namanya juga hamzah wasol. Jadi harus dilangsungkan Muhammad dubnu. Karena kalau dibaca Muhammadun ibnu Abbasin, ini berarti tahrif, mengubah hamzah wasol menjadi hamzah qata'. Hamzah yang berkepala. Hamzahnya padahal itu wasol, diubah jadi hamzah qata', ditambah kepala. Dan tahrif nggak boleh, mau ubah-ubah kata nggak boleh. Ya, maka yang benar diwasolkan Muhammadu bnu Abbasin. Kecuali ada uzur, ya misalnya Muhammad kemudian bingung, atau ada jeda, atau ngambil nafas, kemudian baru ibnu Abbasin. Ibnu Abbasin baru disuarakan hamzah wasolnya, ibnu Abbasin. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wallahu taala a'lam. Ini bisa didapatkan pelajarannya di pelajaran ilmu imla. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.